Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman dhaimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda amma ba'da. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Sebagaimana doa kita pada bulan-bulan yang lalu, selalu meminta kepada Allah, wa ballighna Ramadana, sampaikanlah kita pada bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, Allah kabulkan permintaan kita, sehingga kita semua bisa berada di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan mudah-mudahan kita bisa sampai kembali pada bulan suci Ramadan tahun depan. Berbicara tentang bulan suci Ramadan, pasti kita semua tidak asing dengan kata Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam tersebut, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kita, seperti yang dicontohkan oleh teladan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dikarenakan pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi setiap amal yang kita lakukan. Terkhusus lagi pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, seperti saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berharap dianugerahi malam Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang artinya adalah bahwa Allah turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Dilanjutkan ayat selanjutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Malam Lailatul Qadar senantiasa dikaitkan dengan malam nuzulul Quran, atau yang biasa kita katakan malam turunnya Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, khususnya di negara kita Indonesia, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran diperingati pada tanggal 17 bulan Ramadan. Nah, supaya tidak salah persepsi antara nuzulul Quran dan juga Lailatul Qadar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, baiknya kita mengetahui tentang skema dan juga keterangan para ulama tentang turunnya Al-Quran. Ada 3 teori menurut pendapat ulama tentang bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan sampai kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teori yang pertama adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar secara utuh, dari Quran surat Al-Fatihah sampai dengan Quran surat An-Nas. Allah turunkan, disimpan di mana? Disimpan di sama'id dunya atau langit dunia. Jadi Al-Quran secara utuh Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar, disimpan di langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabiullah Muhammad SAW selama 20 tahun berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian teori yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran pada 20 kali malam Lailatul Qadar dalam jangka waktu 20 tahun. Jadi satu tahunnya terdapat satu malam Lailatul Qadar dan di situ Allah turunkan Al-Quran. Tahun pertama satu malam Lailatul Qadar, Al-Quran turun. Tahun berikutnya malam Lailatul Qadar kedua, Al-Quran turun. Sampai seterusnya sampai ke-20. Yang ketiga adalah Allah turunkan Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Dan yang diturunkan pertama adalah Quran surat Al-Alaq. Jadi Allah turunkan dulu malam Lailatul Qadar pertama kali, yang diturunkan Al-Quran pertama hanya Quran surat Al-Alaq. Kemudian surat-surat yang lain diturunkan di luar Lailatul Qadar sesuai dengan kebutuhan. Ketiga teori tersebut sepakat bahwasanya turunnya Al-Quran itu ia terjadi pada malam Lailatul Qadar. Hanya saja yang membedakan adalah waktunya. Apakah hanya diturunkan sekali malam Lailatul Qadar? Apakah berkali-kali malam Lailatul Qadar? Dari tiga pendapat sekaligus teori ulama yang tadi saya jelaskan, masih ada perbedaan pendapat mengenai kapan jelasnya turunnya Al-Quran pada langit dunia itu kapan tanggalnya. Ada yang mengatakan tanggal 8 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 17. Seperti yang kebanyakan kita anut masyarakat Indonesia. Ada juga yang mengatakan tanggal 18 Ramadan. Tanggal 21. Tanggal 24. Dan bahkan ada yang mengatakan turunnya Al-Quran pada langit dunia adalah di luar bulan suci Ramadan. Maka dari itu, perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai kapan pastinya malam nuzulul Quran itu terjadi tidak bisa dihindari. Namun, semua itu tidak terlepas dari semangat para ulama dalam mengagungkan malam yang Allah spesialkan itu, yaitu malam nuzulul Quran di malam Lailatul Qadar. Walaupun tidak ada yang tahu kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu datang, namun mengutip dari keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW, ada beberapa keterangan tentang kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Setidaknya ada 4 penjelasan dari Nabiullah Muhammad SAW tentang kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Pertama, beliau mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu datang pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, penjelasan beliau adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah datang pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, terkhusus pada bilangan-bilangan ganjil. Seperti halnya tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian penjelasan yang ketiga adalah penjelasan Rasulullah SAW tentang datangnya malam Lailatul Qadar. Ia datang pada 7 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Yang terakhir
Penjelasan beliau tentang malam Lailatul Qadar adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar datang pada tanggal 27 Ramadan. Untuk penjelasan Nabi Allah Muhammad SAW yang pertama, mengenai malam Lailatul Qadar datang pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan adalah menurut riwayat Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Yang artinya adalah carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Dalam riwayat lain, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi." Yang artinya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 hari akhir bulan Ramadan yang tidak beliau lakukan pada bulan-bulan yang lainnya. Hal ini yang dimaksud adalah bahwa Rasulullah SAW menggiatkan ibadahnya pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan dibandingkan dengan ibadah-ibadahnya di bulan selain bulan suci Ramadan. Penjelasan yang kedua tentang kapan datangnya malam Lailatul Qadar menurut Rasulullah SAW adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witril minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Jadi kalau yang pertama itu pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan, yang kedua adalah lebih spesifik lagi. Ia terjadi 10 hari terakhir namun pada bilangan ganjil-ganjilnya saja. Penjelasan ketiga tentang hadis Nabi Muhammad SAW tentang datangnya malam Lailatul Qadar yang terjadi pada 7 hari terakhir pada bulan suci Ramadan adalah sesuai dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bermimpi seperti halnya mimpi para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi atau datang pada 7 hari terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, apabila kalian umatku, umat Nabi Muhammad SAW belum memaksimalkan ibadahnya pada awal-awal Ramadan, maka jangan sampai terlewatkan 7 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Jadi seperti kaum rebahan, kaum yang mager malas gerak, dari awal Ramadan belum gerak, masih mager, masih rebahan, monggo. 7 hari terakhir jangan sampai disia-siakan. Yang keempat adalah tentang penjelasan Rasulullah SAW bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 27 bulan Ramadan adalah sesuai dengan penjelasan dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamuha wa aktsaru ilmi hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu sab'in wa ishrin." Beliau berkata, "Wallahi, demi Allah, sungguh aku, sahabat Nabi, mengetahui malam Lailatul Qadar tersebut, puncak ilmuku, bahwa malam tersebut adalah malam yang Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menegakkan sholat padanya, yaitu malam ke-27 Ramadan." Hadis riwayat Muslim. Jadi pada intinya, penjelasan hadis tersebut yang saya sampaikan 1, 2, 3, dan 4, kesimpulannya adalah bahwa menurut keterangan Rasulullah SAW, malam Lailatul Qadar adalah jatuh pada bilangan ganjil pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan.
Mengenai malam Lailatul Qadar, kapan datangnya, para ulama pun berlomba-lomba untuk mencari kapan itu malam Lailatul Qadar datang, sesuai dengan pengalaman spiritual mereka. Yang pertama pendapat Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu datang pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, pada malam ganjil-ganjilnya, terkhusus pada tanggal 21 dan juga pada tanggal 23. Di antara para ulama pun ada yang membuat suatu kaidah tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau merumuskan bahwasanya datangnya malam Lailatul Qadar adalah dilihat dari kapan datangnya awal bulan suci Ramadan. Jadi rumusan beliau seperti ini. Apabila awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, Minggu atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Yang kedua, apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar tersebut datang pada malam 21 Ramadan. Yang ketiga, apabila awal Ramadan itu datang pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar itu datang pada tanggal 27 Ramadan. Selanjutnya, apabila awal Ramadan masuk pertama kali pada hari Kamis, maka malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah apabila awal bulan suci Ramadan jatuh pada hari Sabtu, malam ke-23-nya adalah malam Lailatul Qadar. Keterangan yang sudah saya jelaskan tadi terdapat pada kitab I'anatul Talibin. Masih tentang kaidah tersebut, Syekh Abu Hasan Asyadili, beliau mengatakan bahwasanya seusai beliau dewasa, itu beliau senantiasa menganut kaidah tersebut. Dan kaidah tersebut tidak pernah melenceng, kata beliau. Sebenarnya, kita juga bisa merasakan tanda hadirnya malam Lailatul Qadar. Seperti halnya Rasulullah memberikan tanda-tanda bahwa ada tanda alam yang terjadi ketika malam Lailatul Qadar itu datang. Seperti halnya kata Nabiullah Muhammad, malam Lailatul Qadar adalah pada malam harinya itu terasa tidak dingin dan juga tidak panas. Hawanya beda gitu. Jadi terasa adem, terasa ayem. Dan juga ketika pagi, matahari itu bersinar, tidak terlalu panas, terasa adem. Karena apa? Karena semalam malaikat turun, kemudian malaikat kembali lagi ke langit, maka cahayanya itu mengalahkan dari cahaya matahari. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan tentang kiat meraih malam Lailatul Qadar. Jadi intinya kita kencangkan ibadah terkhusus pada saat ini 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jangan sampai disia-siakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk menjalani bulan puasa sampai akhir, dan juga Allah berikan kita malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan datangnya dari diri saya pribadi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.